Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini kembali berjumpa lagi dengan Sobat Sport, gitu kan ya, tentunya di program kesayangan kita bersama, di mana lagi disalurkan di Sportholic, yang pastinya akan memberikan informasi seputar dunia olahraga, dan juga hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya di salah satu cabang olahraga yang beliau tekuni. Hari ini bersama aku Sekar Hayu, dan nanti kita bakal bincang-bincang lebih banyak sama narasumber kita. Kira-kira siapa, kita bakal kenalan, tapi nanti dulu karena aku mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat gitu ya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Di sela-sela kegiatan yang teman-teman lakuin, jangan lupa untuk jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan dan minuman yang dikonsumsi juga harus bergizi, dan kita harus memastikan kalau asupan vitamin tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu harus tercukupi. Makanya aku mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa ngebantu kita buat menjaga asupan vitamin harian kita itu tercukupi. Oranamin C. Oranamin C ini Sobat Sport adalah minuman multivitamin yang punya kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi jangan lupa Sobat Sport buat jaga kesehatan ditemenin sama Oranamin C. Oke, karena aku yakin pasti Sobat Sport juga udah gak sabar gitu ya buat kenalan sama narasumber kita hari ini. Langsung aja kita sapa. Halo Kak. Halo Kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport. Namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa? Oke, halo semuanya, aku Savana Hairunisa dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Publik angkatan 2023. Kak Savana. Kak Savana hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama kita ya Sobat Sport tentang salah satu cabang olahraga yang Kak Savana ikuti, yaitu panahan. Wow, jadi kita bakal ngobrol tentang perjalanannya Kak Savana selama menekuni olahraga panahan ini seperti apa gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Savana? Kesibukan akhir ini selain kuliah itu aku jadi pengurus di UKM Panahan itu sendiri, sekaligus jadi atlet juga. Oke, berarti selain sebagai mahasiswa aktif di perkuliahan juga jadi pengurus di UKM Panahan. Tapi juga sebagai atlet juga ya, berarti juga aktif ikut pertandingan-pertandingan gitu, kejuaraan-kejuaraan panahan gitu. Wah, luar biasa. Oke, karena pastinya kan nggak bermula dari mahasiswa gitu ya, maksudnya ikut panahan tuh sejak kapan? Apakah sejak baru maba terus kayaknya aku pengen ikut panahan, atau udah lama sebelum itu? Aku udah mulai panahan itu dari SD kelas 4 atau kelas 5 gitu, tapi sempat vakum di SMP sampai SMA, baru lanjut lagi kuliah ini. Oh, berarti vakumnya itu sejak kelas 1 SMP atau? SMP kelas 2 ke kelas 3. Oh, sampai SMA? Iya. Itu full vakum? Iya. Terus akhirnya lanjut lagi di kuliah ini. Oke, tadi katanya awal ikut panahan di kelas 4 atau 5 SD sekitar, pokoknya SD gitu ya? Iya. Itu gimana awal mulanya? Awalnya itu dulu tuh ada klub panahan dekat rumah, terus awalnya ada aku dulu, terus kayak biar ngisi waktu luang aku juga disuruh ikut, terus ternyata enjoy, akhirnya lanjut. Oke, berarti awalnya biar nggak gabut gitu ya bahasanya ya, biar ada kerjaan ya, terus nyoba ikut klub panahan, ternyata nyaman ya. Berarti waktu SD itu sempat ikut beberapa kejuaraan gitu? Lebih sering dulu dibanding sekarang, karena sekarang itu masih kehitung jari kan ya lomba-lombanya. Terus kalau dulu itu sempat udah lumayan banyak juga, sempat mewakili kota juga, Bekasi, tapi keburu vakum. Oke. Berarti memang waktu awal-awal itu sebelum vakum itu malah lebih sering ikut kejuaraan gitu ya. Boleh tau nggak alasannya vakum tuh apa? Karena masih SMP kayak jadi lebih milih main, terus pas nembak juga kayaknya karena panahan itu berpengaruh banget sama mental ya, terus lagi jelek-jeleknya hasilnya, terus jadi kayak daripada ngeliat hasil jelek aku milih main aja, terus keburu COVID juga. Oke, berarti sempet down gitu ya, bisa dibilang ya, sempet apa ya namanya, demotivasi gitu ya. Jadi akhirnya tapi menemukan motivasi lagi untuk ikut panahan di kuliah ini. Iya.
Oke, luar biasa. Nah, berarti kalau dulu awal sebelum vakum itu kan ikut kejuaraan sering ini. Itu gimana? Maksudnya kayak kejuaraan apa aja sih yang paling berkesan gitu sampai saat ini yang sebelum vakum dulu? Yang sebenarnya aku nggak inget ya jelas itu kapannya, tapi waktu itu tuh perlombaan ini hujan, tapi tetap dilanjutin karena nggak berhenti. Terus karena hujan akhirnya nembaknya tuh pakai jas hujan. Terus aku juga kalau nembak pakai kacamata kan, jadi kayak ngeblur gitu, jadi itu kayak lumayan berkesan banget. Iya, terus kalau narik anak panah kalau hujan tuh susah. Jadi itu lumayan berkesan sih, karena tetap dilanjutin tandingannya. Itu waktu kapan? SMP atau SD? SMP di Bandung kalau nggak salah. Oh wow, berarti emang itu salah satu pengalaman ini juga kayak seru ya berarti ya. Apa ikut lomba panah tapi hujan deras waktu itu? Iya, karena nggak berhenti jadi terpaksa tetap dilanjutin. Tapi akhirnya hasilnya gimana? Aku nggak ingat jelas deh, kalau nggak salah perunggu atau gimana gitu. Wah, luar biasa, berarti tetap dapat medali ya. Iya, keren banget. Nah, tapi setelah, maksudnya kan vakum tuh juga lumayan lama ya, dari kelas 2 SMP. Iya. Berarti mulai kelas 3-nya vakumnya atau kelas 2? Kelas 3 sempat, kelas 2 sebenarnya udah vakum. Kelas 3-nya sempat main sekali 2 kali, abis itu langsung vakum lagi. Oh, berarti bisa dibilang full vakumnya tuh waktu SMA gitu ya? Iya. Atau bisa 3 atau 4 tahun gitu kan? Betul. Nah, itu apa yang bikin Savana nih jadi memutuskan buat ikut atau mulai panahan lagi di perkuliahan? Karena selama vakum itu tuh ternyata kayak kangen nembak gitu, jadi kayak kayaknya minat aku juga ternyata di panahan deh. Terus kayak keinget-inget kayak pernah juara juga, jadi kayak termotivasi tersendiri. Kangen ya? Iya. Kangen vibes-nya aja gitu, kalau nembak kayak tenang gitu kan. Terus jadinya kayak nggak tahu ada UKM di UB, akhirnya kayak ya udah coba join deh gitu. Oh, luar biasa. Berarti memang walaupun sempat demotivasi gitu ya, kehilangan motivasi dan vakum dari dunia panahan ini, vakum buat nembak, akhirnya sebenarnya juga menemukan motivasinya lagi nih setelah masuk kuliah dan memutuskan buat mulai panahan lagi. Kira-kira gimana perjalanannya ke Savana gitu kan selama ikut panahan di masa perkuliahan? Kita bakal bahas dan Kak Savana pastinya bakal ceritakan ke Sobat Sport, tapi setelah yang satu ini. Makanya Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar Hayu di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Savana. Iya, kalau tadi Kak Savana udah cerita gitu ya, awal mulanya ikut panahan itu waktu SD, terus sempat vakum di SMP gitu ya sampai SMA vakum dan akhirnya ikut panahan lagi di kuliah. Gitu. Boleh dong diceritain apa yang bikin Kak Savana akhirnya selain tadi kan udah disebutin gitu ya kayak kangen vibes-nya. Terus setelah ikut nih waktu maba berarti ya? Waktu maba ikut UKM panahan di UB, apa yang bikin Kak Savana akhirnya lanjut sampai sekarang jadi pengurus gitu kan di UKM? Boleh. Karena aku sendiri itu di departemen manajerial di mana menaungi langsung atlet. Kayak mengurus perlombaannya, mengurus latihannya gitu-gitu. Terus aku jadi kayak apa sekalian aku latihan ya daripada mantau atlet juga aja gitu. Akhirnya aku lanjut kalau ikut arahin lomba atlet, aku ikut lomba juga. Jadi sebagai manajerial, sebagai atlet juga. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu ya. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi biar ini juga kali ya, biar jadi ngerasa kan kalau misalnya nggak jadi pengurus tuh kayak cuma anggota ya udah gitu kan. Tapi kalau jadi pengurus ada tanggung jawab yang emang harus dipenuhi gitu ya. Jadi bisa apa ya, yang ngiket gitu ya. Jadi kalaupun kita ngerasa agak motivasinya turun, tapi aku kan pengurus masih jadi ada tanggung jawab harus datang gitu juga betul. kah? Benar. Oke, luar biasa. Berarti
Tapi kalau awal-awal ikut UKM Panahan nih gimana? Maksudnya apakah vibes yang dikangenin itu akhirnya didapatkan kembali atau gimana nih? Ada ngerasain perbedaan gitu nggak? Awal-awal juga belum terlalu banyak latihan sih sejujurnya. Aku banyak latihannya pas setelah jadi pengurus. Pas awal-awal tuh karena aku orangnya cukup pemalu, jadi kayak aduh nggak ada temen nih di latihan, jadi aku kayak agak males gitu loh latihannya. Karena sendirian. Iya, belum ada yang kenal. Terus akhirnya kok bisa jadi pengurus tuh gimana? Pas open, jadi ada open recruitment biasanya tengah periode itu buat pengurus, terus aku daftar. Awalnya aku juga ragu-ragu kayak jadi pengurus atau enggak, terus akhirnya aku memutuskan tetap jadi pengurus biar tetap lanjut panahannya. Oke, dan akhirnya juga ketika masuk ke pengurusan justru lebih banyak temen Iya, gitu ya sih. Ya, luar biasa. Nah tapi kalau misalkan ditanya tentang kejuaraan atau prestasi yang pernah diraih selama kuliah nih, boleh diceritain nggak apa aja selama ikut panahan di UB? Untuk meraih kejuaraan, untuk ikut lombanya sih baru 3 kali ya di kuliah ini, tapi untuk meraih medalinya baru kemarin terakhir di Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi. Tahun 2025 ya, di bulan Mei, akhir bulan Mei sampai Juni kemarin. Alhamdulillah dapat medali gitu ya, bawa pulang medali saat mewakili Universitas Brawijaya. Boleh dong diceritain lebih detailnya gitu tentang waktu itu Pomprovnya gimana, sampai awalnya tuh gimana sampai bisa ikut Pomprov gitu deh, mewakili UB. Jadi awalnya emang kita belum terlalu tahu kalau ada Pomprov ini kan, terus kalau ternyata ini cukup bergengsi juga, terus ada atlet yang emang nyeletuk kayak info Pomprov di mana, terus akhirnya kita mencari tahu, terus akhirnya cari tahu ke rektorat juga, terus akhirnya kayak kita buka pendaftaran siapa yang mau ikut Pomprov gitu kan. Terus awalnya di situ aku masih menjadi manajerial, terus aku yang lain latihan, aku ikut latihan juga sambil latihan aja gitu. Terus kayak teman-teman yang lain kayak ayo ikut aja lomba. Awalnya aku nggak mau karena mikirnya kayak lomba-lomba sebelumnya aku sebagai atlet mulu, belum jadi manajerial yang bener nih. Terus kira kayak nggak dulu deh, aku jadi manajerial dulu aja. Terus yang lain tuh kayak ajak-ajakin, akhirnya kayak ya udah aku ikut Pomprov, kayak tersemangati gitu. Oh, berarti awalnya emang niatnya setelah 2 lomba sebelumnya itu full jadi atlet. Iya. Di lomba yang Pomprov ini rencananya mau manajerial aja buat bantuin teman-teman yang lain, atlet yang lain gitu. Tapi karena dapat dorongan dari teman-teman, akhirnya ikut lomba juga. Dan ternyata hasilnya juga alhamdulillahnya memuaskan gitu ya. Nah, selama persiapannya tuh berapa lama kalau buat berangkat ke Pomprov kemarin? Kalau untuk aku sendiri baru latihan yang intensif hamin sebulan. Terus yang benar-benar intens hampir tiap harinya itu kita pakai surat dispen dari rektorat hamin 1 seminggu. Berarti itu full banget buat benar-benar intens buat usahain latihan, ngefokusin gitu ya latihan. Oke, berarti 1 bulan lebih lah ya untuk kalau sekolah sendiri gitu ya. Nah, selama Pomprov ada nggak kayak cerita-cerita atau tantangan tersendiri gitu yang dialami? Untuk tantangan sendiri karena yang tadi itu sih jadi manajerial tapi jadi atlet juga, jadi kita latihan tapi kita siapin proposal juga, terus kayak data-data atlet yang lainnya harus kita persiapin juga. Karena kebetulan manajerial semuanya kemarin ikut juga, anggota departemen manajerial ini 6 orang. 6 orang ikut 6 semua berarti. Iya, jadi kita lumayan hektik juga latihan tapi persiapin administrasinya juga gitu sih. Oke, tapi alhamdulillah juga luar biasa gitu ya, karena mungkin kerjanya juga sama-sama dan saling nge-backup gitu ya. Jadi bisa lebih, maksudnya bisa terjalankan dengan baik juga gitu kan. Nah, boleh dong di-spill Kak Savana, waktu Pomprov membawa pulang medali apa aja sih gitu. Dengar-dengar lebih dari 1 medali. Alhamdulillahnya dapat juara 1 individu, aduan individu divisi standar, dan juara 2 ganda campuran. Oke, berarti membawa pulang 2 medali, yaitu medali emas dan medali perak. Luar biasa. Luar biasa ya Sobat Sport. Jadi pastinya juga di balik capaiannya itu prosesnya juga nggak mudah gitu ya, dan nggak
semena-mena bisa langsung mendapatkan prestasi itu tanpa usaha yang juga besar gitu. Nah, kita obrolannya nggak selesai sampai di sini, kita bakal masih lanjut setelah yang satu ini. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar Hayu di sini dan narasumber kita hari ini ada Kak Savana yang tadi sejak awal sudah cerita banyak sekali ya tentang perjalanan memanahnya gitu kan. Jadi sejak SD gitu kan sampai SMP, terus vakum sampai SMA dan kuliah ikut lagi pemanah gitu. Dan sampai akhirnya tadi baru-baru ini baru saja membawa pulang 2 medali untuk Universitas Brawijaya di ajang Pomprov 2025. Nah kalau tadi kita bahas tentang kayak mulai dari prosesnya gitu kan, dan gimana waktu Pomprovnya sendiri itu seperti apa. Ternyata Kak Savana juga waktu itu double job gitu ya, selain jadi atlet yang harus juga fokus ke pertandingan, tapi juga jadi manajerial yang juga harus membantu persiapan dari teman-teman atlet yang ikut lomba ini gitu ya. Nah kalau dari pribadi sendiri nih, pasti kan di sisi lain selain panahan ini ada perkuliahan juga nih, kewajiban sebagai mahasiswa. Betul. Gimana sih cara Kak Savana sendiri membagi waktu gitu antara waktu ya latihan panahan, kepengurusan di panahan, dan juga tugas-tugas atau kegiatan perkuliahan di kampus gitu? Biasanya aku tuh kalau KRS-an ngeluangin 1 hari kosong. Emang niatnya buat istirahat, tapi kalau misalnya ada lomba kayak gini, aku jadiin buat latihan sih. Kayak misal kalau semester ini hari Jumat kosong, aku Jumat buat sekalian latihan aja, aku pakai buat latihan. Terus kalau untuk tugas-tugas biasanya kan kalau di Spen gitu kurang jelas ya, tugas-tugasnya apa aja, nanya ke temen sih. Paling itu aja. Oke, berarti emang sejauh ini masih aman lah ya gitu, antara kayak kegiatan panahan dan juga perkuliahan masih balance gitu ya. Emang nggak boleh sampai salah satunya tertinggal gitu ya. Oke, luar biasa. Nah tapi kalau misalkan ditanya tentang, maksudnya dulu kan Kak Savana ikut panahan sejak kecil ya, dari SD gitu kan, sampai akhirnya kuliah nih ikut lagi gitu, bahkan ikut di kepengurusan UKM-nya juga, bantu ngurusin atlet-atletnya juga. Apa tantangan terbesar ketika jadi pengurus di UKM panahan ini? Ada nggak? Kadang karena ilmu aku juga belum sebanyak itu, kan manajerial tuh seharusnya bisa jadi mentoring juga ya, kayak istilahnya pengganti pelatih dikit gitu. Kadang karena ilmu aku belum terlalu banyak, jadi bingung sendiri kayak kalau ada yang nanya tuh gimana, kayak gitu. Jadi perkiraan doang biasanya, kalau dari base pengalaman aja sih jawabannya kalau misalnya ada yang nanya soal panahan gitu. Berarti sejauh ini tantangannya di situ gitu. Tapi kalau ditanya tentang target atau cita-cita personal dari Kak Savana sendiri di panahannya, ada nggak yang mungkin belum terwujud gitu? Untuk target, mungkin target terdekat aja kali ya. Target terdekat sih ada Pomnas, tapi jujur gak percaya diri juga, tapi targetnya semoga membawa pulang medali. Amin, amin. Berarti akan mengikuti Pomnas atau masih seleksi untuk ikut Pomnas? Udah persiapan. Udah persiapan, berarti akan berangkat ke Pomnas gitu ya? Mewakili Jawa Timur berarti. Jawa Timur. Tetap bawa UB, nama UB. Oke, di tahun di kapan itu? Di September 2025 ya? Iya. Minggu kedua ketiga. Nah ini adalah waktu yang tepat gitu ya. Pastinya nanti sobat sport juga pasti akan ikut mendoakan gitu kan, pastinya untuk kebaikan dan kelancaran nantinya ya pertandingan di Pomnas mewakili Universitas Brawijaya juga. Semoga dapat hasil yang terbaik juga gitu untuk kontingen UB gitu. Tapi sejauh ini persiapannya gimana? Persiapannya sejak kapan? Dari baru setelah KKN sih yang benar-benar latihan, karena KKN nggak sempat latihan sama sekali.
jadinya baru akhir-akhir ini latihan. Gitu ya. Berarti nanti sampai persiapan untuk berangkat di September nanti. Ya. Gitu. Kalau untuk tempatnya di kota Di mana? Semarang. Di Semarang ya. Oke, jadi nanti kita tunggu kabar baiknya gitu ya dari Kak Safana dan juga atlet-atlet UB lainnya gitu ya, buat nanti datang lagi ke sini buat ngobrol-ngobrol lagi cerita gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari tadi kan kita ngomongin tentang ini ya, kayak apa namanya perjalanannya Kak Safana ikut panahan dari SD sampai sekarang kuliah gitu. Kalau support dari lingkungan sekitar tuh seperti apa sejak dulu sampai sekarang, mungkin dari keluarga, teman, atau mungkin guru-guru di sekolah? Untuk kalau keluarga dulu waktu SD karena masih di rumah ya, jadinya setiap lomba selalu dianterin sama orang tua, selalu didampingin. Kan biasanya kalau atlet tuh didampingin pelatihnya, karena atletnya banyak biasanya aku yang dampingin ayah gitu. Terus selalu di-provide juga sih. Terus untuk teman juga selalu mendukung, kayak nyemangatin kayak tadi contohnya nyemangatin buat lomba gitu. Itu sih. Nah, berarti alhamdulillah lingkungannya juga suportif gitu ya dalam karirnya Kak Safana di panahan ini gitu. Oke, nah kalau apa ya, mungkin kan juga banyak ngerasain gitu ya sampai sempat demot juga gitu kan, terus akhirnya ada muncul motivasi lagi buat ikut panahan lagi gitu. Kalau dari Kak Safana sendiri ngerasain apa sih keistimewaan olahraga panahan ini gitu? Dari panahan sendiri itu sebenarnya bukan tentang hasilnya aja, karena ada prosesnya dari teknik juga, fisik yang kuat juga sama mental, apalagi khususnya pas di perlombaan itu mental sangat diuji gitu sih. Boleh lebih detail nggak tentang kayak misalkan waktu perlombaan, lebih ke ini sih tentang mentalnya seorang atlet panahan tuh kayak gimana sih? Biasanya kan diadu ya Kak, aduan tuh 1 lawan 1 atau tergantung jenisnya gitu, ada yang regu juga. Nah biasa kalau aku sih lebih deg-degan kalau regu atau campuran, karena kalau individu kan ya bebannya di aku aja. Kalau di regu atau ganda itu karena ada timnya yang lain, jadi takut jadi beban aja sih. Oke, berarti memang selain fisik, ketahanan fisik juga mentalnya juga harus dilatih untuk kuat gitu ya. Nah mungkin ini terakhir gitu ya, sekaligus buat closing statement, boleh dong kasih pesan gitu ke sobat sport yang mungkin juga lagi menekuni olahraga panahan gitu atau olahraga lain seperti Kak Safana gitu, apa sih pesannya untuk tetap ngejaga motivasi atau mungkin supaya olahraga yang ditekuni ini juga bisa menghasilkan, entah itu bisa jadi tempat healing atau refreshing dari hiruk pikuk kesibukan duniawi gitu kan, atau bisa bahkan menjadi atau menghasilkan prestasi. Oke, untuk yang baru mulai panahan tetap fokus aja membuat target, bikin target sendiri, tetap semangat, fokus aja pada hasil sendiri, nggak usah lihat atau nggak usah banding-bandingin sama yang lain, itu sih paling. Oke, berarti fokus sama prosesnya sendiri dan lakukan yang terbaik gitu lah ya. Oke, terima kasih banyak Kak Safana karena sudah berkenan hadir di Sportholic dan berbagi ceritanya ke Sobat Sport. Semoga Kak Safana sukses selalu, sukses juga buat Pomnasnya gitu ya. Semoga nanti hasilnya yang terbaik dan bisa balik ke sini lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Oke, Sobat Sport, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kak Safana. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk Sobat Sport semua, diambil nilai-nilai positifnya, dan pastinya kita akan berjumpa lagi di Sportholic tapi di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa selalu saksikan Sportholic dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.